Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Kawan-kawan dimanapun kalian berada, welcome back to my channel, Kopi Mantan Channel. Ketika kopi dan kenangan bertemu dalam kehangatan. Selamat bertemu kembali di channel yang keren ini ya. Kali ini saya tidak taken video ya di Warkop Kopi Mantan, tapi saya ingin memberikan suasana berbeda ya. Pada video kali ini, di mana saya take video di tempat lain, bukan di Warkop Kopi Mantan seperti biasanya ya. Nah, teman-teman semua, kali ini saya pengen obrolin tentang euforia yang terjadi hari ini ya. Hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021, di mana ada 5 kepala daerah kalau saya nggak salah di Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemilu kada tahun 2020 yang resmi dilantik ya oleh Gubernur Sulawesi Tengah mewakili Menteri Dalam Negeri. Nah, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang diambil sumpah jabatan hari ini ya. Semoga dapat mengemban amanah besar ini dan tentu dapat merealisasikan semua janji-janji politik pada saat masa kampanye yang menjadi harapan-harapannya masyarakat atau konstituen yang menjadi pemilih mereka. Tapi perlu diingatkan kembali bahwa setelah resmi dilantik menjadi kepala daerah, tentu tidak lagi berbasis konstituen atau kelompok ya, tapi pejabat yang dilantik, kepala-kepala daerah yang dilantik ini secara resmi itu menjadi milik publik ya, seluruh masyarakat, di mana mereka menjadi kepala daerah di wilayah tersebut. Jadi salah satu tugas pertama ya menurut saya yang perlu dilakukan oleh semua kepala daerah adalah melakukan rekonsiliasi ya. Artinya masyarakat yang pada saat pemilu terkotak-kotak ya, ada friksi-friksi yang cukup kuat ya di masyarakat. Saya pikir ini perlu dilakukan rekonsiliasi kembali ya, atau mungkin islah kembali agar program pembangunan ke depan, program-program yang akan dijalankan oleh kepala-kepala daerah ini tentu dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat ya. Nah, hari ini sebenarnya ada yang cukup menarik dari kepala-kepala daerah yang dilantik ini. Saya tidak ingin mengkerdilkan atau ingin mengatakan bahwa kemudian kepala-kepala daerah yang lain itu menjadi tidak penting. Tapi tadi siang saya sempat ngepost ya di Facebook ya, tentang salah satu bupati ya yang hari ini dilantik, dan kebetulan saya berasal dari Kabupaten Poso ya. Sebagai orang Poso tentu saya memiliki kepedulian ya, ada kedekatan emosional dengan daerah ini, sehingga hari ini di video kali ini saya pengen obrolin ya tentang figur Bupati Poso yang barusan diambil sumpah jabatannya, Bupati dan Wakil Bupati Poso ya, yaitu Ibu Dr. Verna Ingkriwang dan juga Bapak Yasin Mangun ya. Secara khusus memang sebenarnya tidak ada hal yang istimewa menurut saya, karena seperti biasa kepala daerah ditetapkan menjadi pemenang ya, dalam sebuah proses pemilu, dan kemudian step berikutnya itu adalah pelantikan, dan setelah itu baru kemudian kita bisa mengukur apakah kepala-kepala daerah ini punya kapasitas dan kapabilitas ya, untuk menjadi kepala daerah atau tidak. Tapi saya tidak pengen ngomongin masalah
kinerja dulu ya, karena bagi saya di masa awal-awal pemerintahan ini ya, terutama setelah pelantikan ini, kita tahu bahwa kita belum bisa mengukur ya kinerja kepala-kepala daerah ini karena memang secara resmi belum bekerja ya. Kita hanya bisa mengukur kepala-kepala daerah ini dari beberapa program atau visi misi yang disampaikan pada masa kampanye. Nah, tapi kali ini saya tidak pengen bicara masalah visi misi atau apapun ya mengenai program-program yang kemudian menjadikan konten kali ini menjadi sangat berat. Tapi saya pengen ngobrolin sesuatu yang mungkin kita semua sepakat ya, bahwa dari beberapa bupati atau wali kota atau kepala daerah dilantik dari hari ini, itu ada satu yang cukup menarik perhatian netizen ya, yaitu Ibu Dr. Verna Ingriwang ya, karena beliau ini merupakan salah satu finalisnya dari salah satu kontes kecantikan ya, yaitu Miss Indonesia, dan kalau saya nggak salah dia masuk 10 besar ya. Artinya kita sepakat bahwa Ibu Verna adalah sosok yang wanita cantik ya, sehingga saya tadi ngepost ya di Facebook itu kita bisa viralkan ini, dan ini menurut saya bisa viral ya. Salah satu the most beautiful bupati in Indonesia, salah satunya mungkin ya Dr. Verna ini ya. Nah, apa keuntungan ya dengan membangun personal brand ya, kita memiliki seorang bupati yang cantik? Sebenarnya mungkin kalau lihat korelasinya ya antara kecantikan kemudian dengan kinerja atau kemampuan dia mengeksekusi program-program yang sudah disampaikan dalam visi misi. Mungkin bagi sebagian orang tidak ada korelasi, tapi saya pengen coba membahas ini lebih detail. Kita tahu bahwa hari ini banyak platform digital ya, seperti Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian YouTube, termasuk video seperti ini. Ini adalah merupakan salah satu konten di platform digital ya. Ini merupakan komoditas yang bisa digunakan atau media yang bisa kita gunakan untuk membangun personal brand seseorang ya. Dan membangun personal brand itu tentu bisa didasarkan pada banyak variabel, ya kan? Pada sebagian orang mungkin membangun personal branding itu dilihat dari sesuatu yang khas ya, apakah karakter, apakah prestasi, apakah penampilan fisik, atau mungkin hal-hal yang non visual ya, yang tidak terlihat. Itu bisa dijadikan sebagai variabel untuk membangun personal brand seseorang secara cepat. Ini kita bicara dalam perspektif digital marketing ya. Nah, sehingga saya tadi sempat ngepost ya di Facebook bahwa Poso harus bersyukur ya kalau dianugerahi bupati yang good looking. Artinya secara visual itu menarik ya. Secara visual menarik. Makanya kemudian saya mencoba mengajak ya teman-teman di sosial media untuk membuat hashtag Bupati Cantik Poso itu kan. Apa tujuannya? Apakah ini hanya kemudian kita mengukur ya seorang pemimpin itu dari penampilan fisiknya dalam tanda petik? Tentu tidak. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa hari ini realitasnya, ya kan, untuk menjual potensi sebuah daerah, ya kan, itu lebih mudah kalau kemudian kepala daerah atau pemimpin daerahnya itu merupakan tokoh nasional yang populer itu. Entah dia memang pure seorang politisi atau mungkin dia seorang public figure yang awal itu bukan politisi, tapi karena dia dalam tanda petik memiliki popularitas dan dia merupakan tokoh nasional dikenal luas di tingkat nasional. Nah, ini kadang-kadang kita lebih mudah ya untuk melakukan eksekusi program untuk kemudian menjual potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa kemudian kita mungkin bisa di awal pemerintahan Ibu Verna ini kita coba viralkan bahwa Poso sebagai sebuah kabupaten ex-konflik
sekarang memiliki seorang bupati baru, perempuan pertama menjadi bupati di Poso, dan memiliki kecantikan yang menggambarkan bagaimana indahnya Kabupaten Poso, potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Poso. Nah, ini sebenarnya korelasinya itu. Kita tidak bisa menafikan ya, ketika kita bicara Poso, tentu mungkin yang ada di ingatan sebagian orang, terutama di Indonesia, itu adalah daerah ex-konflik ya. Kita mendengarkan Poso ada operasi Tinombala misalnya. Ini yang sering terdengar di berita, bahwa ada penembakan dan sebagainya, ada gangguan keamanan, kerusuhan dan sebagainya. Ini kemudian sudah terframing ya di publik, di masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kita melepaskan image ini dari Kabupaten Poso? Nah, ini saatnya. It's the moment to make a new brand for Poso. Bahwa Poso itu sudah berubah gitu kan. Bahwa Poso sekarang dipimpin oleh seorang bupati perempuan dan cantik, mantan Miss Indonesia. Nah, sehingga kemudian orang melupakan itu. Orang coba melupakan bahwa Poso ini pernah terjadi konflik. Ya kan? Nah, kita coba mendorong Ibu Firna ini menjadi salah satu selebritas di kancah perpolitikan nasional. Nah, dengan popularitas ini nanti, kemudian next step ya, langkah berikutnya. Jadi ini hanya titik awal saja. Bagaimana kita mendorong kepala daerah kita ini menjadi brand ambassador ya. Karena memang kita tidak membutuhkan lagi public figure ataupun mungkin selebritis ya untuk menjadi brand ambassador terhadap potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Poso. Tapi kita punya kepala daerah yang memang memiliki potensi untuk menjadi brand ambassador, untuk menjadi duta, memperkenalkan kabupaten ini ke halayak luas, terutama di tingkat nasional, bahkan sampai di tingkat internasional. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana kita menggunakan salah satu anugerah dalam tanda petik ya, yang dimiliki oleh Bupati Poso, yaitu beautiful, the most beautiful ini, untuk menjadi media kita. Bagaimana kemudian Poso itu bisa dikenal secara luas. Kita tidak bisa nafikan ya. Sebagai contoh misalnya, dulu Kabupaten Trenggalek itu mungkin hanya sedikit orang yang kenal ya, yang tahu gitu Kabupaten Trenggalek itu ada di mana, kemudian memiliki potensi apa gitu. Tapi setelah Emil Dardak ya dilantik menjadi Bupati Trenggalek, di mana istrinya itu adalah Arumi Baksin ya kalau saya nggak salah satu artis, salah satu selebritis tanah air yang dikenal luas. Kemudian secara otomatis Trenggalek kemudian menjadi terkenal juga, sehingga titik awal orang untuk mengenal Trenggalek itu adalah karena popularitas yang dimiliki oleh istri dari kepala daerah, dari Bupati Trenggalek. Begitu juga misalnya sekarang Bandung Utara ya, Bandung Utara apa Bandung Barat saya agak lupa gitu. Bupatinya kalau saya nggak salah itu sekarang Hengki Kurniawan ya. Hengki Kurniawan ya, artis ya. Dulu orang nggak pernah kenal nggak pernah kenal mungkin Bandung Barat ya, Kabupaten Bandung Barat. Bahkan orang mungkin ketika bicara Bandung, orang tahunya ya kota Bandung gitu kan. Padahal ada Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Nah, setelah Hengki Kurniawan ini menjadi bupati, di mana notabene dia adalah public figure, selebritis yang dikenal luas, kemudian otomatis Bandung Barat juga kemudian menjadi dikenal gitu. Nah, ketika sudah dikenal publik secara luas, tugas kita selanjutnya adalah secara intens mempromosikan daerah kita ini, potensi apa yang kita punya, sehingga kemudian investasi bisa masuk, sehingga kemudian ada orang yang kita bisa menjual destinasi pariwisata kita. Nah, ini sebenarnya sama dengan saya ingin mengatakan ya, dulu saya kalau ke Jakarta, ketika ketemu orang Jakarta, mungkin orang baru apa, dia ditanya, dari mana Pak? Atau dari mana Mas? Dari mana Bang? Saya bilang dari Palu. Ketika mereka tahu dengar Palu, mereka langsung ngomong gitu, oh iya ya, Palu yang wali kotanya itu Pasha Ungu ya. Pasha Ungu. Orang tidak bilang, oh iya Palu yang punya potensi
misalnya tambang emas Poboya itu, atau Palu yang punya potensi Matan Timali misalnya, atau Salena. Orang tidak ngomongin itu, tapi orang kemudian melekatkan daerah ini Palu dengan figur kepala daerahnya, yaitu Pasha Ungu. Karena memang dia adalah tokoh nasional, dia adalah public figure yang dikenal luas secara nasional. Sehingga kemudian Palu juga secara image kemudian terangkat juga menjadi sebuah daerah yang dikenal. Kenapa? Karena kepala daerahnya memang sangat familiar gitu kan. Nah, ini sebenarnya sebuah hal yang tidak bisa kita nafikan, bahwa kemudian popularitas ya kepala daerah atau kemampuan seorang kepala daerah untuk dikenal luas itu menjadi salah satu cara untuk menjual potensi-potensi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Nah, untuk Kabupaten Poso sendiri, saya tentu berharap saya sepakat ya dengan salah satu komennya di Facebook pada postingan saya tadi pagi yang mengatakan bahwa kita jangan hanya kemudian memviralkan Ibu Bupati, Ibu Verna ini karena kecantikannya, tapi kemudian kita tentu berharap bahwa orang kemudian mengenal Ibu Bupati bukan cuma karena personal kecantikan, tapi terkait dengan kinerjanya, terkait dengan komunikasi publik, tentang integritasnya, tentang keberanian, kekuatan. Bahkan kalau saya bilang bukan hanya itu, tentu pada akhirnya kita menginginkan Bupati Poso yang sekarang ini dikenal luas itu karena memang memiliki prestasi, memiliki kinerja yang baik, memiliki public policy yang baik gitu, memiliki konsep tentang sustainable development, yang punya konsep tentang bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi, bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Poso, mampu mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso. Nah, ini sebenarnya tujuan akhirnya. Tapi di awal pemerintahan ini kita coba bagaimana mendorong Ibu Verna ini menjadi selebritis baru di perpolitikan nasional. Artinya beliau bisa menjadi, ketika kita searching Google misalnya kan, di search engine apapun, ketika kita tulis Bupati cantik, maka akan keluar kemudian Bupati Poso gitu kan. Minimal itu dulu yang coba kita tawarkan ya ke dunia maya di di banyak platform digital ya. Karena ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi brand Poso sebagai daerah eksplod konflik yang sekarang dipimpin oleh salah satu bupati yang menurut netizen itu adalah one of the most beautiful bupati in Indonesia. Oke guys, saya kira itu dulu diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi, congratulations ya buat kepala daerah yang hari ini dilantik, diambil sumpah jabatannya menjadi bupati dan wali kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati Poso, Ibu Dr. Verna Inkriwang dan juga Bapak Yasin Mangun, saya sebagai orang Poso tentu menitipkan ya, tanah kelahiran ini semoga dapat mengembangkan amanah besar ini dan kemudian menjadi pemimpin yang sukses membawa tanah Poso menjadi kabupaten yang mampu bersaing dengan daerah-daerah lain, mampu mensejahterakan masyarakatnya, dan mampu menjadi salah satu kabupaten yang maju di Sulawesi Tengah dan Indonesia. Oke, thank you for your attention. Ketemu kembali nanti di video-video berikutnya di channel Kopi Mantan. Ketika kopi dan kenal bertemu dalam kanan. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys. Dan saya doakan buat kalian yang subscribe channel ini dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan insya Allah buat yang jomblo segera mendapatkan pasangannya. Oke guys, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.